Pahlawan tak dikenal. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tetapi bukan tidur. Sayang. Dua lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Lokasi Museum Perjuangan Yogyakarta terletak di Jalan Kolonel Sugiono nomor 24, Yogyakarta. Sebelum museum ini dibangun, lahan yang ada dulunya merupakan halaman Dalem Brontokusuman. Museum ini berdiri di atas tanah milik keraton yang dulunya merupakan halaman Dalem Brontokusuman. Adik-adik, desain gedung ini disayembarakan pada tanggal 7 April 1960 oleh Panitia Monumen Setengah Abad Kebangkitan Nasional di Yogyakarta. Dari hasil sayembara tersebut terdapat 44 gambar yang memenuhi syarat, dan salah satunya yang terpilih berjudul Purnasuara karya F.A. Sucipto. Ayo kita masuk. Awal mulanya, ide pendirian Museum Perjuangan Yogyakarta adalah dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada peringatan setengah abad Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1958. Selanjutnya, pemasangan patok pertama dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Sri Paduka Pakualam VIII. Pencangkulan pertama tanggal 5 Oktober 1959 oleh Sri Paduka Pakualam VIII, pemasangan batu terakhir tanggal 29 Juni 1961 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Upacara pembukaan museum diselenggarakan pada tanggal 17 November 1961 oleh Sri Paduka Pakualam VIII yang menandai dibukanya Museum Perjuangan Yogyakarta untuk umum. Bangunan museum ini memiliki bentuk bulat silinder dengan diameter 30 meter dan dengan tinggi 17 meter. Sebagai hasil perpaduan antara gaya arsitektural zaman Romawi kuno dan gaya arsitektural timur disebut dengan ronde tempel. Pada sisi kanan dan sisi kiri pintu masuk museum terdapat hiasan makara berbentuk binatang laut. Makara adalah kata dalam bahasa Sangsekerta yang artinya makhluk laut dalam mitologi Hindu. Bagian atap gedung menyerupai bentuk topi baja yang memiliki hiasan puncak 5 buah bambu runcing. Kelima bambu runcing ini ditopang oleh bulatan dunia yang ditempatkan di atas 5 buah trap atau anak tangga. Hiasan berupa bintang bersudut 8 dengan peta Kepulauan Indonesia terpatri pada bagian tengah hiasan itu. Tertulis Surya Sengkala, yaitu Anggatra Pirantining Kusuma Negara. Surya Sengkala itu melambangkan tahun museum ini berdiri, yaitu tahun 1959. Memasuki gedung museum dari pintu depan, kita akan melewati trap atau anak tangga berjumlah 17 buah dan daun pintu masuk berjumlah 8 buah. Terdapat 45 buah jendela
mengelilingi dinding luar museum yang dipisahkan oleh pilar berhiaskan ukiran lung-lungan melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Ukiran lung-lungan berbentuk api memiliki makna simbolis, yaitu semangat bangsa Indonesia yang tidak akan pernah padam dalam rangka memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Yuk kita masuk. Silakan, bisa dihitung jumlah trap di tangga masuk. Bisa dicocokkan juga ya. Kalian bisa beli tiket dulu di sebelah sini ya. Ketika kita memasuki Museum Perjuangan, kita akan langsung berada di lantai atas dari gedung ini. Koleksi yang ada di sini mulai dari patung dada para pahlawan, seperti replika patung Nyi Ageng Serang, Dewi Sartika, Insinyur Soekarno, Tirto Kusumo, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Raden Mas Suryo Pranoto, Adi Sucipto, dan Dr. Sutomo. Nah adik-adik, ini adalah patung dari Dr. Sutomo. Beliau yang bersama dengan mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo itu kemudian kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada tanggal tersebut merupakan tonggak sejarah yang menandai bangkitnya semangat perjuangan bangsa Indonesia. Yuk kita kesini. Koleksi lain yang dapat kita lihat diantaranya replika meriam yang ditemukan di dalam kompleks Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta, miniatur kapal armada Laut Belanda, buku ilmu kedokteran dari Stovia, miniatur kepanduan yang terdiri dari miniatur pandu Hizbul Waton atau HW, miniatur pandu rakyat, dan miniatur pramuka. Perlengkapan Insinyur Soekarno di Rengas Dengklok yang terdiri dari tempat tidur, meja, kursi, dan peralatan minum milik Chiao Ki Slong, tas kerja Bung Hatta, bambu runcing, samurai, radio perjuangan, lumpang batu, serta plakat-plakat perjuangan. Kakek, kenapa memandang lukisan itu terus-menerus? Apakah kakek ikut bertempur di pertempuran kota baru tersebut, kek? Iya, anak-anakku. Teman-teman kakek banyak yang gugur dalam pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maukah kakek bercerita tentang perang di kota baru tersebut? Anak-anakku, 3 bulan setelah Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia, perkumpulan pemuda di Patok, perkumpulan pemuda Gowongan, Jetis Utara, dan Jagalan
mengadakan pertemuan pada tanggal 5 Oktober 1945. Kakek juga ikut pada waktu itu. Dalam pertemuan itu, para pemuda dan pejuang bersepakat untuk mempersiapkan sejumlah rencana dalam rangka menguasai markas tentara Jepang. Para pejuang menghambat datangnya bantuan dari luar Yogyakarta bagi tentara Jepang, diantaranya dengan memutus kawat telepon dan aliran listrik bagi rumah pembesar dan bagi markas Jepang. Pada tanggal 6 Oktober 1945, terjadi perundingan antara pihak Indonesia dan Jepang. Namun, pada pukul 8 malam, perundingan ini berakhir tanpa ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sejak sore hari pada hari itu, massa telah berjaga di sekitar markas tentara Jepang di Kota Baru dan bersiap menunggu komando untuk menyerang. Massa yang berkumpul adalah rakyat dan pemuda dari berbagai kesatuan, antara lain Tentara Keamanan Rakyat, Polisi Istimewa, dan Barisan Penjaga Umum. Pada pukul 3 dini hari, tanggal 7 Oktober 1945, pemuda menyerbu markas tentara Jepang di Kota Baru. Tentara Jepang merasa kewalahan. Mereka kemudian melakukan kontak negosiasi dengan para pejuang untuk berdamai. Para pejuang Indonesia diperkenankan memasuki markas tentara Jepang. Ketika pintu markas dibuka dan para pejuang Indonesia merangsek masuk, mereka disambut dengan tembakan senapan mesin yang telah dipersiapkan tentara Jepang. Banyak pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran itu, yang kemudian dikenal dengan Pertempuran Kota Baru. Melihat situasi demikian, ribuan massa menyerbu markas tentara Jepang. Tentara Jepang merasa terdesak. Beberapa pemuda Indonesia berhasil menemui pimpinan tentara Jepang, yaitu Mayor Otsuka. Dia menyatakan tentara Jepang bersedia untuk menyerah, asalkan bisa bertemu muka dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tanggal 7 Oktober 1945, sekitar pukul 10 pagi, tentara Jepang yang bermarkas di Kota Baru menyatakan menyerah secara resmi. Para pejuang kemudian mengibarkan bendera merah putih di markas Kota Baru. 21 prajurit gugur dalam pertempuran di Kota Baru. Tetapi nama-namanya tetap abadi, semangatnya juga abadi. Aku bangga pada mereka. Begitu besar jasa kakek dan juga para pahlawan yang lain. Berapa umur kakek pada saat itu? Ya, sekitar anak-anakku ini waktu itu. Maka dari itu, isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebab kemerdekaan ini dipertahankan dan dicapai tidak hanya dengan harta, tapi nyawa taruhannya. Baik, Kek. Kami akan ingat semua pesan kakek. Ruang bawah Museum Perjuangan Yogyakarta merupakan ruang pameran temporer yang dimanfaatkan untuk menyajikan benda-benda pamer dengan tema dan jangka waktu tertentu. Mulai tahun 2014, ruang bawah menyajikan pameran dengan tema menata kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia
tahun 1949 hingga 1998. Nah, di sini ada dokumentasi tentang penataan politik luar negeri. Kalian bisa lihat keterangannya di sebelah sini. Nah, kemudian ini adalah pembangunan di masa Orde Baru. Ada pembangunan di bidang olahraga. Sebagian materi yang dipamerkan yaitu berupa dokumentasi foto atau poster yang terkait dengan peristiwa penting di rentang tahun 1949 hingga 1998. Seperti foto tentang konferensi meja bundar, pembentukan Republik Indonesia Serikat, serta kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan-pemberontakan serta upaya melepaskan diri dari NKRI. Pemilihan umum yang pertama di Yogyakarta serta di Indonesia. Gejolak reformasi pada 20 Mei 1998 dengan pernyataan amanat reformasi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam Pisowanan Ageng di alun-alun utara Yogyakarta. Nah, adik-adik, sekarang kita berada di luar museum. Kita akan melihat koleksi patung serta relief yang berada di luar gedung ini. Arsitektur monumen bagian luar juga dilengkapi dengan 10 patung kepala pahlawan nasional serta 37 relief sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman pergerakan nasional sampai dengan pemulihan kedaulatan tahun 1950. Sedangkan ke-37 relief itu dimulai dari lahirnya Budi Utomo sampai dengan masa bersatunya lagi pemerintahan Republik Indonesia, yaitu dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Terima kasih atas kunjungan kalian semua ke Museum Perjuangan Yogyakarta. Semoga kalian selalu ingat bahwa sejarah perjuangan itu perlu pengorbanan yang sangat besar. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus yang harus mewujudkan cita-cita para pahlawan tersebut. Merdeka! Merdeka! Hari itu 10 November. Hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak